The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya dan dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-18. Judul, Menjalani Kehidupan Bersama-sama. Ayat untuk judul, dari Kolose 3 ayat 15, kami masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kami dipilih untuk hidup bersama di dalam damai sejahtera. Mazmur 133 ayat 1, sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kehidupan dimaksudkan untuk dibagikan. Allah memaksudkan agar kita menjalani kehidupan bersama-sama. Alkitab menyebut pengalaman bersama ini sebagai persekutuan. Namun, sekarang kata ini telah kehilangan sebagian besar makna alkitabiahnya. Persekutuan sekarang biasanya berarti obrolan biasa, sosialisasi, makanan, dan kegembiraan. Pertanyaan, di mana Anda bersekutu? Berarti, di mana Anda masuk gereja? Tinggallah dulu sesudah selesai untuk persekutuan. Biasanya berarti, tunggulah untuk menikmati makanan ringan. Persekutuan yang sesungguhnya jauh lebih dari sekadar muncul pada kebaktian. Persekutuan sesungguhnya adalah menjalani kehidupan bersama-sama. Persekutuan termasuk mengasihi dengan tidak mementingkan diri sendiri, berbagi pengalaman dengan jujur, melayani secara praktis, memberi dengan berkorban, menghibur dengan penuh simpati, dan semua perintah saling lainnya yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Kalau tentang persekutuan, ukuran berpengaruh. Lebih kecil, lebih baik. Anda bisa menyembah dengan suatu kerumunan orang, tetapi Anda tidak bisa bersekutu dengan sekerumunan orang. Begitu sebuah kelompok menjadi lebih besar dari 10 orang, seseorang berhenti ambil bagian. Biasanya, orang yang paling diam dan beberapa orang akan mendominasi kelompok tersebut. Yesus melayani dalam konteks sebuah kelompok kecil kepada para murid. Dia bisa memilih lebih banyak, tetapi dia tahu bahwa 12 merupakan ukuran maksimum yang bisa Anda miliki dalam sebuah kelompok kecil jika Anda ingin setiap orang bisa ambil bagian. Tubuh Kristus seperti tubuh Anda sendiri, benar-benar merupakan kumpulan dari banyak sel kecil. Kehidupan tubuh Kristus seperti tubuh Anda, terkandung dalam sel-sel itu. Karena alasan ini, semua orang Kristen perlu terlibat di dalam sebuah kelompok kecil di dalam gereja mereka. Entah itu kelompok persekutuan rumah, sebuah kelas sekolah minggu, atau sebuah pendalaman Alkitab. Disinilah suatu persekutuan yang sesungguhnya berlangsung, bukan di dalam perkumpulan besar. Jika Anda menganggap gereja Anda seperti sebuah kapal, kelompok-kelompok kecil adalah sekoci-sekoci penyelamat yang melekat di kapal tersebut. Allah telah membuat janji yang luar biasa berkaitan dengan kelompok-kelompok kecil orang percaya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sayangnya, berada di dalam sebuah kelompok kecil sekalipun tidak menjamin bahwa Anda akan mengalami persekutuan yang sesungguhnya. Banyak kelas sekolah minggu dan kelompok kecil terjebak dalam kedangkalan dan tidak memiliki petunjuk tentang bagaimana rasanya mengalami persekutuan yang sejati. Apa perbedaan antara persekutuan yang sejati dan yang palsu? Dalam persekutuan yang sejati, orang mengalami otentisitas. Persekutuan yang otentik bukan obrolan basa-basi yang dangkal. Persekutuan tersebut merupakan tindakan berbagi pengalaman secara sungguh-sungguh dari hati ke hati, kadang-kadang sampai tingkat yang paling dalam. Persekutuan yang otentik terjadi ketika orang-orang bersikap jujur mengenai siapa mereka dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka menceritakan luka-luka hati mereka, menyatakan perasaan-perasaan mereka, mengakui kegagalan-kegagalan mereka, mengungkapkan kebimbangan mereka, mengakui ketakutan mereka, mengakui kelemahan mereka, dan meminta bantuan serta doa. Otentisitas merupakan kebalikan dari apa yang Anda temukan dalam beberapa gereja. Bukannya suatu suasana penuh kejujuran dan kerendahan hati, yang ada adalah kepura-puraan, sandiwara, permainan politik, dan kesopanan palsu, serta percakapan yang dangkal. Orang-orang memakai kedok, menggunakan tameng, dan bertindak seolah-olah segala sesuatu menyenangkan dalam kehidupan mereka. Sikap-sikap seperti ini merupakan kematian dari persekutuan sejati.
Hanya bila kita terbuka tentang kehidupan kita, barulah kita mengalami persekutuan yang sejati. Alkitab mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dunia mengira keakraban terjadi di dalam gelap, tetapi Allah mengatakan bahwa keakraban terjadi di dalam terang. Kegelapan digunakan untuk menyembunyikan sakit hati, kesalahan, ketakutan, kegagalan, dan kelemahan kita. Tetapi di dalam terang, kita membuka semuanya dan mengakui siapa diri kita sebenarnya. Tentu saja, bersifat otentik membutuhkan baik keberanian maupun kerendahan hati. Ini berarti menghadapi ketakutan kita terhadap keterbukaan, penolakan, dan sakit hati lagi. Mengapa orang perlu mengambil risiko semacam itu? Karena itulah satu-satunya cara untuk bertumbuh secara rohani dan sehat secara emosional. Alkitab mengatakan, lakukan ini sebagai sesuatu yang biasa. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, sehingga kamu bisa hidup bersama dengan sehat dan sembuh. Kita hanya bertumbuh dengan cara mengambil risiko, dan risiko yang paling sulit dari semuanya adalah bersikap jujur terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Persekutuan yang otentik terjadi ketika orang-orang bersikap jujur mengenai siapa mereka dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam persekutuan yang sejati, orang-orang mengalami kebersamaan. Kebersamaan adalah seni memberi dan menerima. Ini berarti saling bergantung. Alkitab berkata, cara Allah merancang tubuh kita adalah sebuah contoh untuk memahami kehidupan kita bersama sebagai sebuah gereja. Setiap bagian bergantung pada bagian lainnya. Kebersamaan adalah inti persekutuan, membangun hubungan timbal balik, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu. Paulus berkata, aku ingin agar kita saling menolong dengan iman yang kita miliki. Imanmu akan menolongku, dan imanku akan menolongmu. Kita semua lebih konsisten di dalam iman kita bila orang lain berjalan bersama kita dan memberi kita dorongan. Alkitab memerintahkan untuk saling bertanggung jawab, saling memberi dorongan, saling melayani, dan saling menghormati. Lebih dari 50 kali di dalam Perjanjian Baru, kita diperintahkan untuk saling melakukan tugas yang berbeda dan melakukannya satu kepada yang lain. Alkitab mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Anda tidak bertanggung jawab atas semua orang dalam tubuh Kristus, tapi Anda bertanggung jawab kepada mereka. Allah ingin Anda melakukan apapun semampu Anda untuk membantu mereka. Dalam persekutuan yang sejati, orang-orang mengalami simpati. Simpati bukanlah memberikan nasihat atau menawarkan bantuan cepat yang hanya basa-basi. Simpati adalah masuk dan turut merasakan penderitaan orang lain. Simpati berkata, saya memahami apa yang sedang Anda alami, dan apa yang Anda rasakan tidaklah aneh atau gila. Sekarang, beberapa orang menyebutnya empati, tetapi kata yang alkitabiah adalah simpati. Alkitab berkata, sebagai orang-orang kudus, tunjukkan simpati, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Simpati memenuhi dua kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk dipahami dan kebutuhan agar perasaan-perasaan Anda diterima. Setiap kali Anda memahami dan menerima perasaan-perasaan seseorang, Anda membangun persekutuan. Masalahnya adalah bahwa kita seringkali begitu tergesa-gesa membereskan berbagai hal sehingga kita tidak memiliki waktu untuk bersimpati terhadap orang lain. Atau kita dipenuhi oleh luka-luka batin kita sendiri. Rasa mengasihani diri sendiri mengeringkan simpati kita bagi orang lain. Ada tingkat-tingkat yang berbeda dari persekutuan, dan masing-masing tingkat cocok untuk segala waktu. Tingkat paling sederhana dari persekutuan adalah persekutuan untuk berbagi pengalaman dan persekutuan untuk mempelajari firman Allah bersama-sama. Tingkat yang lebih dalam adalah persekutuan untuk melayani. Seperti ketika kita melayani bersama-sama dalam perjalanan misi atau proyek kasih, tingkat yang paling dalam dan kuat adalah persekutuan dalam penderitaan, di mana kita masuk ke dalam setiap penderitaan
dan duka cita orang lain dan saling menanggung beban. Orang-orang Kristen yang memahami tingkat ini dengan baik adalah orang-orang di seluruh dunia yang dianiaya, dianggap hina, dan seringkali dibunuh sebagai martir karena iman mereka. Alkitab memerintahkan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pada masa krisis, duka cita, dan kebimbangan yang dalamlah kita paling membutuhkan satu sama lain. Ketika keadaan menghantam kita ke titik di mana iman kita melemah, itulah saatnya kita paling membutuhkan teman-teman yang percaya. Kita membutuhkan sekelompok kecil teman untuk beriman kepada Allah bagi kita dan untuk membawa kita melewati keadaan itu. Dalam sebuah kelompok kecil, tubuh Kristus nyata dan bisa dilihat meskipun Allah terasa jauh. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh Ayub selama penderitaannya. Dia berseru, "Dalam derita seperti ini, kudambakan sahabat sejati. Entah aku masih tetap setia atau sudah melayakkan Yang Maha Kuasa." Dalam persekutuan sejati, orang-orang memperoleh belas kasihan. Persekutuan adalah tempat kasih karunia, di mana kesalahan tidak diungkit-ungkit, tetapi dihapuskan. Persekutuan terjadi ketika belas kasihan menang atas keadilan. Kita semua membutuhkan belas kasihan, karena kita semua tersandung dan jatuh, serta membutuhkan pertolongan untuk kembali ke jalur. Kita perlu saling memberikan belas kasihan dan bersedia menerimanya dari orang lain. Allah berfirman, "Ketika orang berbuat dosa, kamu hendaknya mengampuni dan menguatkannya, sehingga dia tidak menyerah dalam keputusasaan." Anda tidak memiliki persekutuan tanpa pengampunan. Allah memperingatkan, janganlah menaruh dendam, karena kebencian dan dendam selalu menghancurkan persekutuan. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang tidak sempurna, kita pasti saling melukai bila kita bersama-sama untuk waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita saling melukai dengan sengaja dan kadang dengan tidak sengaja. Tetapi sengaja atau tidak dibutuhkan banyak belas kasihan dan kasih karunia untuk menciptakan dan memelihara persekutuan. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian." Belas kasihan Allah kepada kita adalah motivasi untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Ingat, Anda tidak akan pernah diminta untuk mengampuni orang lain lebih dari Allah yang telah mengampuni Anda. Kapanpun hati Anda dilukai oleh seseorang, Anda memiliki pilihan untuk diambil. Akankah saya menggunakan tenaga dan emosi saya untuk membalas dendam, ataukah untuk memecahkan masalah? Anda tidak bisa melakukan dua-duanya. Banyak orang enggan menunjukkan belas kasihan karena mereka tidak paham perbedaan antara kepercayaan dan pengampunan. Pengampunan adalah melepaskan masa lalu. Kepercayaan berkaitan dengan perilaku masa depan. Pengampunan haruslah segera, entah seseorang memintanya atau tidak. Kepercayaan harus dibangun kembali bersama waktu. Kepercayaan membutuhkan catatan kinerja. Jika seseorang melukai Anda berulang-ulang, Anda diperintahkan oleh Allah untuk mengampuninya segera. Tetapi, Anda tidak diharapkan untuk mempercayai mereka segera. Dan Anda tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka melukai hati Anda. Mereka harus membuktikan bahwa mereka telah berubah bersama waktu. Tempat terbaik untuk memulihkan kepercayaan adalah dalam konteks yang mendukung dari sebuah kelompok kecil yang memberikan baik dorongan maupun pertanggungjawaban. Ada banyak manfaat lain yang akan Anda alami ketika menjadi bagian dari sebuah kelompok kecil yang melakukan persekutuan yang sejati. Hal itu merupakan bagian penting dari kehidupan Kristen Anda yang tidak bisa Anda abaikan. Selama lebih dari 2000 tahun, orang-orang Kristen telah berkumpul secara tetap di dalam kelompok-kelompok kecil untuk bersekutu. Jika Anda belum pernah menjadi bagian dari suatu kelompok atau kelas seperti ini, Anda benar-benar tidak mengetahui apa yang terlewatkan oleh Anda. Dalam bab berikut, kita akan melihat pada apa yang diperlukan untuk menciptakan jenis persekutuan ini dengan orang-orang percaya lainnya. Tapi saya harap bab ini telah membuat Anda rindu untuk mengalami otentisitas, kebersamaan, simpati, dan belas kasihan dalam persekutuan sejati. Anda diciptakan
untuk bersekutu. Pokok untuk direnungkan. Saya membutuhkan orang lain dalam kehidupan saya. Ayat untuk diingat dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaan untuk dipikirkan. Satu langkah apa yang bisa saya ambil hari ini untuk berhubungan dengan orang percaya lainnya dalam tingkat yang lebih tulus dari hati ke hati?